Ya, menarik tadi ya cerita dari Kang Ferdi ya bahwa memang ada gap antara sekolah yang di kampung lah kita bisa menyebutnya ya dengan yang di kota terkait fasilitas ya. Ini artinya berarti pemerintah memang harus turun lebih dalam lagi, lebih jauh lagi begitu ya. Dan ini jadi evaluasi juga buat saya untuk juga lebih keliling lagi ke sekolah-sekolah ya. Dan mungkin yang tadi disampaikan ada sekolah di luar sekolah ya. Dan semoga ketika Kang Ferdi beberapa lama stay di Pabean ya, kita akan kumpulkan pemuda dan Kang Ferdi akan sharing gitu di sini. Saya minta Kang Ferdi sharing untuk pemuda-pemuda Pabean ya. Ya, ini adalah salah satu pemuda. Saya yakin di Pabean itu banyak sekali potensi sumber daya manusianya. Jadi selain Kang Ferdi juga ada lagi nanti tokoh-tokoh pemuda di Pabean yang akan sharing gitu. Pengalamannya gitu. Dan jangan sampai warga Pabean gitu ya lupa sama kampungnya gitu. Jangan kebanyakan di luar kampung gitu ya. Jadi harus ingat untuk membangun kampungnya, karena kami punya program gerakan membangun kampung. Nah, siapa lagi yang mau bangun kampung kalau bukan pemuda-pemudanya sendiri begitu. Iya. Apalagi di Pabean udah banyak ya sarjana gitu. Ya. Sarjana di Pabean aja berani loh turun ke sawah jadi petani. Ya, betul, petani milenial. Betul. Itu keren banget loh. Di saat para petani atau sawah-sawah tidak ada yang menggarap, di Pabean malah muncul para petani milenial ini, kan menarik. Tugasnya pemerintah adalah memfasilitasinya itu, fasilitator untuk petani-petani milenial ini ya. Kan mereka sendiri bingung ya sebenarnya mendapat penghasilan banyak nggak sih dari pertanian gitu ya. Nah itu kami membantu memfasilitasinya gitu. Saya ingin balik kepada potensi desa tadi. Kang Rama juga mungkin mengalami ini di sebuah kelas, katakanlah di sebuah kelas SMA, banyak orang yang kita kenal jenius sekali di kelas, tapi kemudian beberapa tahun 10-20 tahun kemudian anak yang di tengah, yang maksudnya yang biasa-biasa aja, yang nggak dikenal kayak saya, tiba-tiba mencuat ke depan gitu. Pasti itu ada kan. Saya terus terang di kelas saya tidak pintar. Saya juga nggak pernah masuk 10 besar. Walaupun terakhir saya berhasil mendapatkan nomor 1 terbesar dengan nilai JN yang paling besar juga. Kok sama ya? Iya. Saya di bahasa Indonesia itu pada saat itu nggak nyangka di nilai ujian itu paling besar ya? Bahasa Indonesia. Ya mungkin udah passionnya sih di literasi. Jadi itu saya melihat teman-teman saya tuh luar biasa jenius. Bahkan ada teman saya itu sewaktu sekolah dulu, dia mengkritisi gurunya dengan bilang, ini sekolah yang dimana? Di sini. Di orang tengah, iya, di Alia itu. Mengkritisi gurunya, dia bilang, Bu, ada loh cara yang cepat ngerjain matematika begini. Kan itu luar biasa. Iya, ada yang begitu. Ada loh Bu yang paling cepat. Lah saya kan yang kemampuan matematiknya begitu jongkok banget gitu ya. Wah gila ini enak, cerdas banget. Dan teman-teman saya cerdas banget. Saya di tengah-tengah lah gitu ya. Mereka belajar dari luar ya? Saya nggak tahu mereka belajar di mana. Tapi yang saya mau bilang adalah ketika dia mau kuliah, dia tidak mendapatkan supporting system yang bagus. Misalnya orang tuanya memilih dia untuk bekerja atau memilih dia dikuliahkan ke bidang yang dia tidak minatin, sehingga dia tuh malah mundur ke belakang itu. Maksud saya adalah supporting ini yang kita ciptakan, bagaimana di masyarakat itu kita bisa mengedukasi semuanya bahwa anak-anak kita yang jenius ini biarkan mereka berkelana gitu loh, biarkan mereka belajar sesuai apa yang dia inginkan dan seterusnya. Karena saya yakin ya, apalagi di Pabean, dikelilingi gunung seperti ini, tempat yang paling terbaik untuk merenung. Adem. Iya, betul sekali. Nah itu yang saya maksud tadi. Makanya saya berada di gerakan literasi selama bertahun-tahun itu, saya pengen bahwa ada kesadaran yang muncul. Sebenarnya kan tujuan pendidikan itu adalah kesadaran ya. Tujuan pendidikan itu bukan hanya membuat orang tahu A, B, C, dan seterusnya, tapi menciptakan kesadaran bahwa kesadarannya sebagai manusia, kesadarannya sebagai makhluk, kesadaran terhadap lingkungan, kesadaran bahwa kita harus berbuat baik dan seterusnya. Kesadaran ini yang paling dipupuk. Dan kesadaran yang paling penting adalah mengetahui apa yang diinginkan oleh dirinya. Kesadaran ini yang kemudian tidak banyak dibangun. Kesadaran tentang apa yang sebetulnya aku inginkan,
kalau bahasanya Pak Gita Wirjawan, end game-nya apa dari setiap manusia ini? Iya. End game-nya apa? Nah, apakah Bulura punya end game? Apakah saya punya end game? Apakah Rahmat punya end game? Apakah pemuda-pemuda kita punya end game? Atau jangan-jangan biarlah hidup mengalir seperti air, sedangkan air mengalir pun butuh aliran. Nah itu. Jadi itu ya kira-kira. Iya kan lebih enak kita memang mengikuti arus, tapi kan kita memiliki jalan sendiri. Iya. Arus kan tidak bisa mengalir. Kalau arus mengalir kan acak-acakan ya. Tentu saja kita harus Iya, harus mengontrol kita tetap. ini gitu loh. Ada kontrol apa sih maunya kita ya? Selama ini banyak yang bilang saya nggak nurut. Tapi karena saya memiliki pandangan tersendiri yang mungkin tidak bisa diterima oleh orang lain. Ya yang penting apa yang saya pilih ini tidak merugikan orang lain. Saya lebih memilihnya ke arah situ. Sedih nggak ketika kita baca buku dibilang malas? Iya sih. Banyak yang begitu. Ketika kita baca buku di kamar, dikiranya kita malas loh. Padahal itu aktivitas dan itu nggak sedikit orang tua. Saya kan aktif di kegiatan perpustakaan ya. Ketika saya mengajak orang-orang, ayo baca buku di perpus, itu nggak sedikit orang tua yang mengatakan kegiatan baca buku itu kegiatan yang malas. Kenapa nggak kerja aja cari duit dan atau berkegiatan yang lain? Padahal baca buku itu menurut saya kegiatan yang luar biasa gitu. Iya. Terus ngapain sih nulis sih? Sempet sih ada pikiran kayak gitu, tapi saya tetap semangat karena apa? Setiap ada pertemuan keluarga, kan dulu menulis skenario FTV sama Mas Bolago di 2010. Nah itu tuh menjadi senjata almarhum ibu. Kalau ketemu sama keluarga, anak saya nulis ini loh, nulis di film. Tapi kan itu setidaknya apa ya? Ya meskipun dibandingkan sama sepupu-sepupu yang kerja di pabrik. Aduh jangan bandingin ke situ doang gitu. Karena jalan kita juga beda, pilihannya juga berbeda gitu. And the end of the day kan kita bicara soal happiness ya. Iya. Dan kebahagiaan orang itu tidak terukur dari sebanyaknya uang yang dia miliki. Iya. Tapi aktualisasi dirinya terpenuhi atau tidak. Itu kan yang paling penting gitu. Iya sih. Itu kan. Aktualisasi diri. Oke, Kak. Sahabat Billy Polen ini menarik ini. Balik lagi deh dari aktivitas kuliah ke luar negeri terus kemudian sekarang pulang. Nah, yang di luar negeri itu dapat apa sih selain belajar di sana, kuliah di sana, tapi ada sesuatu nggak sih yang Ferdi dapat gitu tuh yang nggak bisa didapatkan di sini? Sesuatu yang saya dapat tapi tidak dapatkan di sini. Saya sebenarnya tidak yakin untuk menjawab pertanyaan ini karena saya kadang begini, saya merasa bahwa saya dapat di sini di UK, tapi mungkin sebetulnya saya bisa dapatkan itu di Indonesia. Tapi saya mungkin akan mengatakan pelajaran apa yang paling berharga bagi saya, saya ada di sana gitu ya. Yang paling penting bagi saya adalah pertama di sana itu saya terutama dituntun untuk mengetahui apa yang sebetulnya yang saya lakukan dalam bidang studi ini. Itu betul-betul supervisor saya menuntun. Ketika saya mau menulis misalnya, oke, Ferdian, tulisanmu begini, memang sebetulnya kamu mau ngapain gitu. Apa tujuan kamu dengan membuat penelitian seperti itu? Itu salah satu. Kemudian juga kita diberikan kacamata terhadap pengetahuan yang luar biasa. Saya kasih contoh sederhana. Ini agak sedikit berat, tapi mungkin semoga bisa ini. Misalnya kalau saya mengatakan bahwa agama itu sumber terorisme, misalnya ya. Kalau kita tidak punya kacamata pengetahuan, kita menganggap, enggak, agama itu bukan sumber teroris, agama itu damai. Nah, tapi kita dari mana melihatnya? Dari sisi antropologis kah? Dari sosiologis kah? Atau dari sisi religius? Kalau dari sisi religius, tentu saja agama bukan sumber terorisme. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi antropologis, sosiologis, fakta-faktanya, orang beragama memang banyak yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Sederhananya saya ingin bilang bahwa kita diberikan kacamata untuk melihat apa sebetulnya yang berada di dalam masyarakat kita gitu. Pakai analisis apa kita mau melihatnya. Dan itu yang saya dapatkan. Dan satu hal lagi, tentu saja yang saya lihat di sana adalah bahwa tadi itu karena punya background masa lalu itu saya bilang oke, setibanya saya di Indo, walaupun jurusan saya lebih fokus ke bidang politik dan agama gitu ya. Tapi setibanya saya di Indo, endgame saya mungkin adalah seorang edukator. Mengapa? Karena saya melihat bahwa saya harus ikut turun serta dalam mengisi gap yang tadi saya ceritakan.
balas dendam ke masa lalu. Saya akan, ya, saya berkata pada diri saya tidak akan membuat sulit orang-orang yang juga ingin mendapatkan beasiswa seperti saya. Jika saya bisa membantu mereka, saya akan bantu mereka bagaimana mereka untuk mempercepat niatnya atau mimpinya untuk mengembangkan diri dalam pendidikan. Nah, program-program inilah yang mungkin saya akan cetuskan nanti ketika di tahun ini lah. Sebenarnya sudah saya mulai dari. Oh ya, apa yang lupa saya di grupnya saya itu? punya Fitar Academy. Nah itu. Nah, kita ngobrol saya itu. Wis mantap nih. Tetap harus balik lagi, harus ngebangun. Ya, betul. Apa sih keresahan kita, endingnya seperti apa? Oke, bener-bener. Jangan sampai kita kuliah udah ngejalanin waktu yang sangat panjang, tapi tujuannya apa ya dari kuliah itu gitu? Tentu saja saya akan mungkin beraktivitas dalam bidang yang saya tekuni, tapi saya memberikan ruang yang sangat besar untuk terjun di dalam dunia pendidikan sebagai edukator untuk tadi menutup gap-gap yang kosong ini. Ayo anak-anak kampung, siapapun kalian berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kalian belajar, saya fasilitasi belajarnya, saya berikan mata pelajarannya kayak gitu. Ayo kita sama-sama berkembang. Nah, berarti balik lagi nih ke Bu Lurah. Menangkap dengan apa yang sebenarnya diinginkan Ferdi nih ketika dia balik, dia ingin tentu Bangun Cilegon ya. membangun lah. Oke ya. Jadi kami ya Kelurahan Pabean ini butuh pemuda-pemuda yang mencintai kampungnya, karena kami punya gerakan membangun kampung, gerakan mencintai kampung. Kita butuh sumbangsi pemikiran, ide, inspirasi, atau bahkan aksinya untuk membangun kampung ya. Salah satunya adalah Kang Ferdi. Jadi kami butuh nih, jadi pulang ke Indonesia ingat kampung ya. Oke. Ingat lah. Ini udah ada, saya udah ada. Sorry. Saking seriusnya ngomong. Ingat ke kampung. Nah, ini kan baik gak sih memelihara? Kalau Ferdi kan kayak dendam masa lalu yang sekarang benar-benar udah udah terlaksana. Terus kemudian ingin anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi posisi semacam ini bagaimana sih bisa seiringan dengan program-program pemerintah atau secara independen bisa jalan sendiri, Pak? Program yang diinginkan Ferdi nih tentu saja. Saya berpikir bahwa saya yakin pemerintah itu selalu punya niat yang baik. Yang baik, benar. Untuk mengembangkan masyarakatnya gitu. Nah, oleh sebab itu niat yang baik ini tidak cukup hanya menjadi niat yang baik, karena niat yang baik juga kadang-kadang ketika menjadi pelaksana bisa saja destruktif. Sederhananya adalah dalam teori pembangunan misalnya, banyak sekali orang-orang atau pemerintah yang menciptakan program pembangunan, tapi malah justru menghancurkan masyarakatnya. Contohnya pembangunan yang secara analisis, secara research, tidak banyak melibatkan masyarakat itu sendiri. Tiba-tiba jadi aja project plan-nya, oke, ini project plan untuk kalian harus nurut ke project plan kita. Itu kan salah satu pembangunan yang destruktif sekali. Masyarakat dipaksa berpindah pola hidupnya hanya karena program pemerintah. Nah, pemerintah punya mungkin program-program pendidikan, tapi juga kita perlu engage pada lembaga-lembaga private. Misalnya, kira-kira apa sih yang bisa merger antara pemerintah dan privat? Saya sendiri, lembaga saya memilih untuk di jalur private. Untuk jadi privat, tapi kalaupun kemudian nanti suatu saat misalnya pemerintah ikut, ya saya sangat terbuka sekali gitu. Kolaborasi istilah katanya begitu. Tapi sejauh ini saya dan teman-teman tim yang sudah bekerja kurang lebih setahun lebih, itu memang dari privat. Jadi saya fokusnya lembaga saya Fitar Academy itu bukan hanya soal kursus bahasa Inggris, terlalu sempit kan kalau kursus bahasa Inggris. Tapi kita membantu menemukan apa yang sebetulnya mereka inginkan ketika dia sekolah, kemudian juga melatih leadership mereka, karena dalam proses beasiswa itu kan juga yang paling tinggi dinilai adalah soal leadershipnya. Jangan dipikir bahwa kalau orang yang nilainya tinggi dapat gampang beasiswa. Saya harus cerita, S1 saya nilai C-nya ada 10. Lumayan banyak ya. Kenapa? Karena saya kerja dulu kan. Saya kerja menjadi jurnalis, dan tapi
di mata kuliah yang saya cinta nggak ada yang dapat B, semuanya A dan A+. Nah, Apa itu? Politik kayak gitu-gitu, politik Sosial. Islam, sosial itu saya dapat A semua. Eh, Lagi-lagi leadership itu sangat ditentukan oleh pemerintah. Misalnya banyak kok yang dari kampus-kampus besar nilainya kambul-kambul itu nggak lolos beasiswa. Kenapa? Kemampuan leadershipnya, kemampuan berkomunikasinya dia tidak baik. Sosialisasinya. Sehingga negara sangat meragukan ini anak bisakah berengage dengan masyarakat gitu. Maka juga dalam lembaga saya itu saya tanamkan leadership. Bagaimana kamu menjadi leadership, komunikasimu harus begini. Nah, sejauh ini sekali lagi saya masih privat, tapi saya sama sekali tidak menutup kalau misalnya, ayo kata pemerintah kita bareng-bareng, kita bareng-bareng gitu. Apalagi di tanah kelahiran saya, Kota Cilegon sendiri, sangat mungkin untuk kita bisa lakukan bareng gitu. Jadi biar bisa lebih banyak Ferdi yang nanti keluar dan kemudian pulang harus bisa membangun. Saya memimpikan itu, Kang. Saya memimpikan bahwa masyarakat kampung, bahkan yang mungkin sekolahnya entah di mana-mana, saya memimpikan mereka terbang semua. Lalu pada satu hari mereka kembali, kita punya circle yang sangat kuat, dan dia menjadi circle yang independen gitu loh. Tidak bergantung pada pemerintah, kamu harus beri saya dana, enggak. Tapi dia menciptakan project sendiri, merger misalnya dengan pemerintah, sehingga sirkulasi untuk pembangunan masyarakat berjalan dengan sehat gitu. Mantap. Tapi circle kayak gitu sebenarnya di Pabian itu sudah ada sebenarnya. Iya, betul. Nah, itu mulai dari gerakan pertanian segala macam di Pabian itu pemudanya udah terbentuk. Kita bisa melihat kan sekarang bahwa kita punya wajah-wajah yang sangat berbeda pada saat ini. Misalnya kalau di Pabean, kita melihat wajah-wajah petani yang berbeda. Kita melihat wajah-wajah penggerak yang berbeda. Kita melihat wajah-wajah aktivis sosial dan politik yang juga berbeda. Seperti ini harus terus kita dorong dan tumbuhkan supaya ke depan kita punya titik-titik yang pada akhirnya kita tahu, oh sambungannya begini. Dan mau pada pergerakan apa kita tahu. Saya sama teman-teman di Bakofi misalnya atau teman-teman di Grand Sulur Pertanian itu terus berkomunikasi selama saya di UK. Apa nih proyek yang akan kita bangun nanti? Orang-orang melihatnya mungkin, wah ini kok semuanya dikerjakan. Enggak, mereka sebenarnya punya grand design. Misalnya ada Bakofi, ada pertanian, ada segala macam. Suatu saat mereka akan temu lingkarannya. Jadi bukan berarti mereka punya pekerjaan banyak yang kemudian tidak. Enggak. Mereka itu punya grand design yang mungkin belum disampaikan ke kita. Tapi selama saya di Inggris, saya terus berkomunikasi dengan teman-teman yang saya anggap mereka punya visi dan misi yang sama dengan saya. Ke depan kita harus bagaimana? Iya, menyamakan visi dan misi dan frekuensi ya. Betul. Nah itu kan kita yang harus mencari, dan kalau menggeluti insya Allah nanti ketemu sendiri kok circle itu gitu. Betul. Nah terakhir apa nih? Karena udah lama juga kita udah lama ngobrol nih. Statement closing yang bisa disampaikan Ferdi sama Bu Lura. Dari Bu Lura dulu. Dari Ferdi. Oke. Closing statement-nya adalah teman-teman semua, terutama yang teman-teman pemuda, saya gerakan pemuda, jangan pernah sedikit pun minder untuk mencari ilmu. Karena ada kata-kata yang menarik dari Pram itu. Karena saya Pramudia Anantatur ya. Ya bukan Pram. Pramudia Anantatur. Saya pembaca Pram banget dari dulu. Dia Pram itu kesalahan orang adalah menganggap orang lain pintar, dan juga kesalahan yang lain adalah menganggap orang lain bodoh. Jadi kita harus berada di tengahnya. Artinya apa? Saya ingin bilang bahwa jangan minder. Walaupun mereka ada di mana-mana misalnya, tapi jangan minder. Kita semua punya kesempatan untuk mengakses. Apalagi dengan keterbukaan media seperti sekarang ini. Anda memegang sesuatu di tangan Anda, handphone itu adalah sumber pengetahuan yang luar biasa kalau Anda mampu menggunakannya. Dan sekali lagi, yang kedua adalah soal bagaimana bijak menggunakan waktu itu. Karena kalau tidak, kita akan tergerus menjadi komoditas, bukan menjadi ini. Sekarang kan teman-teman itu akan menjadi komoditas media sosial kalau kita tidak bijak menggunakannya. Sekali lagi, jangan minder, belajar, semua orang punya kesempatan dan semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Mantap. Nah, Bu Lura. Oke, para pemuda Pabean, ayo kita bergerak bersama membangun
kampung. Singkat amat. Singkat. Biasanya kalau ngomong nggak berhenti, ini malah statement closingnya berhenti. Oke, terima kasih Ferdi, Bu Lura sudah ngobrol-ngobrol nih. Habis ini kita makan emping. Ini emping UMKM dari Pabean. Yaudah, ini endorse kan ke Wilit. Sekali lagi terima kasih. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mampram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.